Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Agustus dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk melihat hoki Anda bulan Agustus, saya akan ambil 3 kartu dan akan saya jabarkan. Tapi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Ada Mbak Salwa, ada Mbak Feiza, ada Mbak Tati, ada Mas Irsyad di 087885001208. Kontak WhatsApp-nya. Nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya, berapa lama konsultasinya, dan kalau sudah mengirimkan bukti transfernya akan diberikan jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita akan mulai untuk melihat hoki atau peruntungan Anda bulan Agustus. Virgo, kita ambil 3 kartu untuk melihat secara general peruntungan atau hoki Anda di bulan Agustus. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kita lihat yang pertama, Two of Wands, 2 tongkat. Kartu kedua, 8 koin, 8 of Pentacles. Kartu ketiga, 6 piala, elemen air, ya. 6 piala, 6 of Cups. Oke, saya baca yang pertama dulu. Two of Wands, 2 tongkat, elemen api, berkaitan dengan semangat. Anda mungkin masih sering membanding-bandingkan keberhasilan di waktu lalu, beberapa bulan lalu, atau tahun lalu gitu ya. Kok nggak seperti dulu, sekarang kok kayaknya tertatih-tatih, berjuang sekali untuk bisa berada di posisi yang stabil, keuangan yang stabil, kondisi yang stabil. Ya memang susah ya, nggak bisa kita paksakan untuk bisa seberhasil waktu itu karena kondisi pandemik yang berkelanjutan gitu ya. Yang paling penting kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, yang kita garap, target-target yang ingin dicapai, baik pekerjaan, bisnis, usaha gitu ya. Dan proteksi diri supaya apa yang dikerjakan aman dan berkelanjutan. Anda juga harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang masih bisa dipercaya atau terus terkoneksi untuk mencapai satu target, khususnya untuk bulan Agustus. Semua bisa terpenuhi, bisa terrealisasi dan berkelanjutan. Itu yang paling penting ya. Dan kalau memang ada yang merasa mungkin saat ini Anda sedang berusaha untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, pekerjaan baru, kesempatan baru gitu ya, berusahalah tanpa membebani dengan hal-hal yang sudah dilewati. Fokus ke depan dan yakinkan bahwa Anda punya tanggung jawab besar dan Anda akan fight untuk mendapatkan sesuatu yang memang Anda inginkan ya. Dan untuk asmara berpasangan, jangan menyembunyikan sesuatu yang membuat pasangan cemburu atau membuat curiga, padahal mungkin yang disembunyikan sesuatu yang gak mau membuat dia terbeban. Anda harus bisa berdialog dari hati ke hati atau menyampaikan hal-hal yang membuat dia tenang. Jangan menghindar kalau ada masalah. Anda harus duduk berdua atau harus sering komunikasi, ceritakan apa yang menjadi beban pikiran sehingga dia merasa plong ya. Dan untuk yang masih lajang, berhentilah membandingkan seseorang yang pernah ada di kehidupan Anda di waktu lalu. Kalau mau dekat ya sudah, new life ibaratnya ya. Dan harapan untuk bisa dekat dengan seseorang ini akan terbuka kalau Anda memang betul-betul siap dan sudah move on. Kalau Anda merasa sudah mulai ada koneksinya, jangan sampai bercerita tentang apa yang ada kemarin. Sudah fokus saja bagaimana bisa menjalin hubungan yang sehat, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda, fokus kepada target-target sejauh mana kedekatan ini bisa makin ada progresnya gitu ya.
Kalau memang merasa makin oke, udah lanjut. Tapi kalau merasa kok makin banyak nggak ada cocoknya, ya udah skip aja. Jangan berlama-lama nyiksa diri ya. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, Anda juga harus yakin bahwa ikhtiar Anda untuk perubahan kehidupan yang lebih baik bisa berhasil, asalkan Anda tetap semangat, jangan gampang kecewa, jangan gampang patah arang gitu ya. Tanggung jawab kehidupan tidak akan pernah berhenti walaupun Anda merasa jenuh, malas gitu, karena waktu kan bergulir. Maka bangkit semangat untuk membuat sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupan Anda ya. Kartu kedua, 8 koin, Eight of Pentacles. Ini sinyal bahwa Anda diingatkan untuk lebih sabar, tekun, teliti, hati-hati. Sebesar apapun ikhtiar Anda akan kembali lagi hasilnya untuk Anda. Sekuat apapun usaha Anda, Anda harus berjuang gitu ya. Karena pelan tapi pasti hasilnya akan Anda rasakan. Apa yang Anda perjuangkan kembali lagi kepada Anda. Apa yang Anda ikhtiarkan kembali hasilnya ke Anda. Nah, ini yang Anda harus yakini. Kalau Anda berusaha dengan baik, hasilnya akan baik. Kalau Anda bekerja sama, komunikasi yang baik, mereka pun akan merespon dengan baik. Kecuali Anda bersikap kasar, keras, nggak menghargai, dampaknya pun negatif gitu. Makanya elemen tanah ini simbol ketenangan, kestabilan, dan juga ketentraman ya. Nah, untuk asmara berpasangan, Anda harus tahu bagaimana harus menjaga perasaan, harus bisa memaintain hubungan supaya tetap diliputi cinta, perhatian, kasih sayang, kesetiaan gitu ya. Karena orang yang setia itu juga berjuang, karena kan pasti di kiri kanan banyak godaan. Jangan karena ada godaan sedikit melemah, lembek gitu kan. Atau ada yang memuji, kuping tipis langsung meleleh. Padahal udah ada seseorang. Jangan sampai itu terjadi. Harus tetap menjaga komitmen cinta semampu yang Anda bisa, dan berjuang untuk bisa membahagiakan orang yang dicintai. Terus buat yang lajang, kalau lagi PDKT harus tenang, sabar, jangan gerasa gusu atau kecewa. Aduh, kok nggak direspon sih WhatsApp-nya? Aduh, kok nggak direspon sih teleponnya, miss call-nya udah lama itu. Jadi males deh. Tenang, sabar. Anda juga harus tahu bahwa dia mungkin sibuk, bukan orang yang hanya bengong nunggu kontakan dari siapa gitu kan. Kalau memang sebelum-sebelumnya komunikasi baik, bisa aja sekarang dia lagi capek, lagi banyak beban pekerjaan, atau ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan Anda. Makanya kalau PDKT itu butuh ketenangan, kesabaran, dan keyakinan gitu ya. Yang memilih tetap sendiri saat ini memang lagi fokus memperbaiki kestabilan finansialnya. Kebutuhan jalan, tagihan tetap jalan, bayar ini itu tetap jalan. Berarti yang harus diperbaiki saat ini adalah kondisi finansial. Fokus bagaimana mencari pundi-pundi, pintu-pintu rezeki yang lain supaya bisa mengcover segala kebutuhan supaya tetap tercukupi ya. Yang berikutnya adalah 6 piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan ya. 6 piala adalah apa yang tadi saya bilang, elemen air, berarti frekuensi Anda tuh perasaannya dominan banget. Jangan gampang baper ya. Ini ada sesuatu di waktu lalu yang sudah Anda lakukan, Anda hubungi, Anda kerjakan, Anda tuntaskan. Dampaknya di bulan Agustus sedikit demi sedikit mulai terkuak. Oh, hasilnya ternyata nggak sia-sia, ternyata ada jawaban, ternyata ada respon, ternyata berkelanjutan misalnya. Dan kalau berkaitan dengan urusan bisnis, mungkin Anda terhubung kembali dengan rekan yang lama, mungkin Anda terkoneksi lagi dengan proyek yang lama. Mungkin ada yang pernah mengingat bahwa Anda pernah menghasilkan sesuatu yang baik, yang positif, yang memuaskan. Akhirnya ada yang menghubungi untuk bekerja sama lagi, memberikan jobnya lagi, atau mengerjakan proyek yang sama lagi. Apapun itu, Anda harus tetap memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik yang memuaskan, karena ini pun akan berdampak ke bulan-bulan berikutnya. Untuk asmara berpasangan, kalau memang Anda yakin dahulu sudah dijaga hubungan itu untuk tetap saling sayang, saling cinta, dan gak perlu menggebu-gebu, yang penting konsisten dengan komitmen cinta dan ikrar cintanya. Semoga ini membuat hati Anda tenang, tentram, damai, bahagia, untuk bisa terus membangun sebuah kehidupan yang
jauh dari gejolak, jauh dari api cemburu, jauh dari pertengkaran atau perselisihan. Memberikan perhatian pada orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai, walaupun kecil-kecil tapi terkesan di hati, tapi merambati relung-relung hati. Hadiah-hadiah kecil yang berkesan, gak harus mahal gitu ya, tapi punya makna. Secari kertas yang ditulis I love you aja, kalau buat orang yang saling sayang, saling cinta, nyes gitu ya, dicoba dong ya. Aduh, ada soalnya orang yang saya kenal baik gitu ya, aduh menyesal banget saya nggak pernah mencoba mengungkapkan perasaan sayang dan cinta. Kenapa mbak? Kalau saya dikit-dikit bilang kangen, sayang, cinta sama almarhum suami, ya tapi aku nggak pernah, aku sayang banget, aku cinta banget, tapi aku nggak pernah ngungkapin. Nah, buat yang masih menjalani satu hubungan, jangan sampai menyesal seperti itu. Ungkapkan kalau kangen, sayang, cinta, cemburu juga boleh, tapi jangan cemburu buta gitu ya. Itu bumbu-bumbu cinta dalam membangun sebuah hubungan supaya makin kuat. Apa yang sudah dibangun sejak lama makin erat. Yang masih lajang, ini juga gambaran di mana Anda mungkin saja terhubung dengan teman lama, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja di kantor lama, atau teman main dulu. Kalau memang koneksinya jauh lebih enak dengan orang yang pernah kita kenal, ya sudah, di manage aja. Siapa tahu memang ada korelasi hati, koneksinya kuat. Nah, kalau memang kedepannya memungkinkan bisa makin erat, kenapa tidak ya? Kan jodoh nggak akan kemana kalau memang dengan dia, why not gitu. Tapi kalau seandainya Anda sekarang memilih untuk sendiri dulu, ya mungkin Anda lagi disibukkan dengan kegiatan dengan teman-teman yang sudah lama terjalin dengan baik urusan bisnis atau pekerjaan, tapi yang penting kualitas dari apa yang dikerjakan sehingga bisa berkelanjutan ya. Oke, buat Virgo, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot, dan yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya, ada Mbak Tati, Mbak Sawa, Mbak Feza, Mas Irsyad di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya gitu. Yang penting kirim bukti transfer, nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Virgo. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.